Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita bertemu kembali pada hari ini dalam sapaan renungan harian. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ada satu tulisan yang pernah saya baca demikian: setiap orang Kristen harusnya menjadi pemenang, bukan pecundang. Setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus adalah pemenang, bukan pecundang. Apa artinya, Inang, yang dikatakan di sana? Ya, ketika kita meyakini dan mempercayai bahwasanya kita punya Allah yang kuat, kita punya Allah yang maha kuasa, harusnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus memenangkan setiap perkaranya dalam hidup ini dan tidak menjadi kalah atau pecundang. Jikalau hidupnya sedang menghadapi persoalan dan pergumulan hidup, dia harus memenangkan penderitaan itu. Sebab apa, Bapak Ibu? Sebab di dalam kematian, penderitaan itu, kita mengalami kebangkitan. Hal yang boleh diperhatikan oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus mau rela mati, Bapak Ibu, Dia tahu Dia akan bangkit kembali. Orang yang menjadi pemenang ketika dia menghadapi penderitaan, dia tahu dia akan bangkit dari penderitaannya. Luar biasa, Bapak Ibu. Maka setiap orang Kristen harusnya pemenang, bukan pecundang. Sebab jikalaupun kepada dia diperhadapkan penderitaan, dia tahu dia tidak akan jatuh. Dia tahu akhir hidupnya bukan daripada penderitaan itu, tetapi yang dia tahu dia harus memenangkan penderitaan ini dan dia akan bangkit. Ketika dia mengalami keterpurukan, ketika dia mengalami kejatuhan, ketika dia mengalami kegagalan, seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan, dia akan berkata, aku ini anak Tuhan, aku ini percaya kepada Yesus, sekalipun aku jatuh, sekalipun aku gagal, aku akan bangkit. Inilah semangat, inilah iman dari seorang pemenang itu. Tetapi jikalau dia berkata, hidupku sudah susah, bagaimana aku mau melanjutkan kehidupan, aku sudah gagal, maka dia tidak akan bangkit. Maka dialah yang namanya pecundang itu, loser itu. Tetapi ketika dia benar-benar dengan penuh keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan, sekalipun ku coba ini gagal, tetapi aku tahu pada akhirnya nanti ketika aku tetap berjuang dan mengandalkan nama Yesus, aku akan bangkit. Itulah salah satu yang ditunjukkan oleh kematian Yesus Kristus. Maka akhir hidup orang percaya bukan pada penderitaan itu, Bapak Ibu, bukan pada kematian itu, tetapi kebangkitan, Bapak Ibu. Maka saat ini jikalau ada di antara Bapak Ibu serta saudara-saudariku sedang dalam situasi stagnan, sedang dalam situasi pesimis, jikalau mendengarkan renungan ini, Tuhan menginginkan kita menjadi pemenang. Karena apa, Bapak Ibu? Inilah salah satu kunci keberhasilan orang Kristen yang menang melawan segala penderitaannya, menang melawan segala parukilonnya, amang inang, yaitu Yesus sangat mengasihi kita. Dikatakan dalam firman ini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena kasih Tuhan itulah yang memenangkan kita. Karena kasih Tuhan itulah yang membangkitkan kita. Maka terimalah kasih Tuhan. Bukalah hatimu dijamah oleh Tuhan. Bukalah hati dan pikiranmu dijamah oleh kasih Tuhan. Terimalah Yesus Kristus, Bapak Ibu. Maka kamu akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan kami menjadi pemenang, menang melawan segala dosa, menang melawan segala kejahatan, menang melawan segala nafsu yang mungkin saja menggerogoti tubuh kami,
menang mengalami Tuhan daripada yang namanya segala kegagalan. Tetapi kami dibangkitkan oleh kuasa-Mu, kami dibangkitkan oleh kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan terus menopang, menolong setiap kehidupan kami. Berkatilah setiap usaha jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap pekerjaan mereka. Jikalau mereka menghadapi kesulitan dan kegagalan, mampukan mereka untuk bangkit lagi Tuhan. Mampukan mereka memiliki kepercayaan yang teguh, Tuhan akan menolong dan menopang kehidupan mereka. Berkatilah setiap pekerjaan tangan jemaat-Mu supaya menghasilkan yang terbaik bagi keluarga mereka, bagi gereja-Mu Tuhan, dan juga untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.